apakah Jakarta ini lahir sebagai konsep kota atau sebenarnya kalau dulu dalam cerita bahwa ini adalah tumpukan-tumpukan kampung, konsepsi tata ruangnya apakah sudah dibangun dan sebagainya, termasuk juga bahwa realitas bahwa hampir kondisi kota lahir karena konsepsi yang liberalisasi pembangunan, lebih karena didorong oleh kebutuhan atau pemenuhan terhadap kemauan pasar, sehingga kita bisa saksikan bahwa kota bangun tumbuh seperti tanpa juga pembangunan manusianya tidak mengikuti bagaimana pembangunan kotanya. Atau bagian-bagian yang nanti kita akan kemukakan dan bahas, ya ada konteksnya hubungan masalah-masalah yang ada di warga. Kita sama-sama tahu bahwa program Pak Jokowi menyukseskan program sertifikasi atau PTSL, pendaftaran tanah, gitu kan. Tapi untuk di Jakarta selalu terkendala dengan peraturan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Kita utarakan kepada dinas Citata dan dinas lingkungan terkait pelepasan hak pengelola tanah atau habitat kita lebih nyaman, itu ternyata memang tidak hanya kewajiban dari pemerintah kota, tapi juga bagian dari kewajiban warga dalam berpartisipasi menciptakan kenyamanan kita berhabitat. Kawan-kawan sekalian, saya mau mulai dari kalau potret kota Jakarta itu bisa kita lihat paling gampang dari lagu tentang Jakarta. Kita mulai mungkin dari generasi yang paling di era ini kan era milenial katanya kan. Kalau yang era kolonial itu kan keroncong bandar Jakarta kan. Awan lembayung menghiasi pantai indah bermain, kayaknya nggak ada apa-apa gitu, Jakarta tenang nyaman gitu kan. Berarti Bapak masih kolonial. Jadi seolah-olah Jakarta itu indah gitu di era kolonial. Artinya itu sebenarnya kan ekspresi atau aspirasi dari golongan tertentu yang memang kepengen warga kota itu berpikir bahwa oh iya memang Jakarta tuh asik, awan membayung. Padahal kalau kita ke Bandar Jakarta, kalau teman-teman pernah main ke Muara ya, Kampung Muara, Muara Kamal, kemudian yang pernah makan ikan bakar di Muara Karang, itu kalau minggir dikit itu ada yang rumahnya ambles ya, itu pantai isinya sampah semua, banjir nggak hujan, kayak gitu. hujan Kemudian ada, nah kalau generasi Bang Eteng kayaknya ini, Eteng. itu lenggak-lenggok Jakarta gitu kan. Lenggak-lenggok Jakarta bikin semua orang lupa. Jadi bodinya diibaratkan kayak bodinya cewek cantik, banyak yang terpesona gitu kan. Kesannya cuma sesuatu yang administratif, dia tercatat, dapat nik, dapat alamat, kode pos segala macam, dapat BLT, BST ya, udah cair belum? Itu kesannya kalau penduduk administratif. Tetapi ada konsep namanya warga. Warga itu mengandaikan dia penduduk, tapi dia punya kesadaran bahwa dia punya kewajiban, dia juga punya hak. Nah, oleh karena itu, kapan kita berposisi sebagai penduduk, kapan kita berposisi sebagai warga. Lalu ada lagi istilah rakyat. Dalam pandangan pendiri bangsa kita, kalau rakyat itu jelas posisinya. Jadi buruh, tani, dan kaum miskin lainnya yang dimiskinkan oleh sistem kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Itu kategori-kategori dasar yang menurut hemat saya kita posisikan dalam melihat kebijakan yang sering dinilai sebagai pemicu ketidakadilan yang ada. Nah, dalam buku ini, jadi buku ini judulnya Mensiasati Kota Tanpa Warga. Ini ditulis oleh Pak Yo Santoso, beliau masih ada, dia salah satu guru besar arsitek di Universitas Tarumanegara. Dia tidak hanya ngajar, tapi juga mengadvokasi kampung-kampung gitu. Jadi poin penting buku ini, dia menilai bahwa problem perkotaan muncul karena memang selama ini kota dibangun itu hanya untuk kepentingan bisnis.
Ya, kalau saya menilai kepentingan ekonomi itu sesungguhnya yang ditulis itu harusnya bukan kepentingan ekonomi, tapi kepentingan bisnis. Karena secara ilmu, kalau yang nama ekonomi itu nggak cuma bisnis. Jadi kalau Pak Rio juga dulu yang bergelut pendidikan di ekonomi pasti paham betul bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu pemenuhan kehidupan sehari-hari. Lalu ada cabangnya, namanya bisnis. Makanya banyak fakultas berubah sekarang, bukan FE lagi, tapi fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, jadi kalau bicara ekonomi sesungguhnya juga itu harusnya bicara tentang pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau bicara bisnis, itu hanya bagaimana akumulasi modal, intinya cuma nyari untung bagi yang namanya modal kan gitu. Jadi yang perlu kita bedakan di situ. Nah, menurut Pak Yoyo Santoso ini dalam buku Mensiasati Kota Tanpa Warga, problem perkotaan, banjir, macet, pengangguran, kriminalitas, buruknya transportasi publik, itu adalah numpuknya atau akumulasi dari kebijakan yang hanya mengutamakan aspek bisnis. Sehingga dalam menata, kemudian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perkotaan, itu dalam memutuskan mana ruang pribadi, mana ruang umum, itu hanya mengedepankan aspek bisnis tanpa melibatkan warga. Jadi kita selama ini, selama puluhan tahun, kita hanya dipandang sebagai penduduk, orang yang mendiami suatu wilayah yang tercatat secara administratif, tapi kita dianggap bukan manusia, bukan warga. Karena untuk kepentingan bisnis, maka hanya orang-orang yang dinilai punya ilmu perencanaan lah yang memiliki hak untuk merencanakan, membangun bagaimana kota seharusnya. Itu poin penting buku ini. Sekali lagi, rumah itu adalah kewajiban negara di konstitusi kita. Mendapatkan pekerjaan yang layak dan seterusnya. Kita pengen berasa adem, pengen berasa nyaman, sekarang kan serba berbayar. Sekurang-kurangnya kita dipaksa untuk masuk bangunan tertentu yang sering dibilang mall dan digoda oleh produk-produk yang memaksa kita untuk mengkonsumsinya. Anak-anak mau bermain dengan fasilitas yang cukup, ya harus berbayar. Main ke time zone, masuk dupan dan seterusnya. Untung ada Pak Rio, tiket dupannya bisa lumayan kan begitu kan. Semua serba berbayar. Cara kebijakan pembangunan kota yang hanya mengedepankan aspek bisnis itu kira-kira yang kejadian sekarang ada beberapa kesenjangan. Pertama, kesenjangan pembangunan sumber daya manusia. Contoh, orang yang tinggal di perumahan itu sekolahnya pasti fasilitasnya enak, kemudian kalau mau main segala macam gampang, nggak usah jauh-jauh lah. Orang yang tinggal di kawasan Menteng misalnya, atau di Kelapa Gading lah, yang dekat-dekat sini, pasti tingkat pendidikannya akan sangat jauh sama orang yang sampingnya Kelapa Gading itu hitungannya apa? Yamaha lah ya. Pegangsaan. Itu masih jauh. Jadi pasti sejak awal ada ketimpangan pengembangan sumber daya manusianya. Ada ketimpangan wilayah dan subwilayah. Jadi begitu konsentrasi pembangunan bisnis di Kelapa Gading, itu sejengkal di sampingnya Pegangsaan, kemudian yang arah-arah Marunda segala macam, pasti jalannya lebih jelek, lebih sempit, kampungnya lebih nggak tertata, begitu kan? Nah itu kesenjangan wilayah dan subwilayah. Yang lebih pasti lagi kesenjangan desa sama kota. Saya bisa pastikan semua yang menjadi penduduk Jakarta itu pasti yang migran-migran yang dari berbagai daerah bukan maunya ke Jakarta. Kalau di desa pekerjaan gampang, yang duit gampang, ya ngapain ke Jakarta kan begitu. Jadi para orang-orang tua kita mungkin dulu ke Jakarta juga urusannya itu, karena semua konsentrasi bisnis itu ada di Jakarta, pendidikan ada di Jakarta, segala macam di Jakarta. Itu bagi yang perantau. Jangankan perantau, yang orang mukimin aja istilahnya, yang katakanlah dari etnis Betawi segala macam, itu aja kurang lebih tidak sebagus yang memiliki modal nasibnya. Bahkan dulu merelakan bagian tanahnya untuk atas nama pembangunan
itu direlakan untuk digunakan. Akhirnya ke pinggir, tapi dalam prakteknya yang menguasai juga kelompok tertentu, dilalah kok etnisnya terlihat jelas, walaupun bukan itu sesungguhnya masalahnya. Jadi ketika dipancing soal begituan itu gampang banget meletusnya. Karena diingetan dia itu udah numpuk. Dulu gue tinggal di kampung ini, tiba-tiba harus merelakan demi pembangunan digeser, lalu ada katakanlah sebuah momentum peristiwa politik yang itu menyinggung perasaan, maka jadi kayak ada momentum yang ini. Nah, itu yang menyebabkan salah satu kesenjangan desa kota. Lalu ada lagi kesenjangan usaha. Ya udah pastilah kalau itu kan, yang namanya di pinggir sama di tengah itu pasti akan menciptakan kesenjangan usaha. Padahal kalau kita melihat dari sejarah lahirnya kota, yang namanya rahim dari kota itu ya desa atau kampung. Jadi semua pada awalnya desa atau kampung yang sehari-hari ditopang oleh dari bertani, berkebun, berburu dan meramu gitu kan. Ketika surplus makanan, hasil panen makin bagus, makin akumulasinya makin bagus, maka mulailah terjadi pembagian kerja. Jadi kelompok dalam kampung waktu itu awal tumbuhnya perkotaan, dia memenuhi surplus atau kelebihan pangan, maka perlu lahirlah yang namanya lumbung. Kalau lumbung udah jadi, berarti butuh yang ngejagain, karena kampung sebelah belum tentu juga panennya bagus. Dia kadang-kadang kalau kelaparan harus ngambil hasil yang ada di lumbung itu. Itulah cikal bakal lahirnya tentara, lahirnya polisi. Awal mulanya begitu. Lalu pendapatan itu, numpuknya padi makanan lain, itu perlu ada yang nyatet. Itulah awal mula lahir birokrasi, administrasi segala macam. Nah kemudian kalau udah begitu, biar panen juga tetap berkesinambungan, maka perlu ada irigasi, perlu ada yang ngerti soal musim tanam. Itu lahirlah awal yang namanya insinyur. Dia yang bisa ngebangun segala macam, yang ngatur. Lalu ada juga ahli musim tanam. Kalau orang Jawa misalnya, oh iki mangsa ketiga, mangsa rendeng gitu. Oh, mati mongso. Mongso angel. Titi mangsa, Matu mongso. lu mangsamu kan gitu. Itulah cikal bakal lahir awalnya orang-orang yang dianggap mengerti. Tapi kalau dulu masih pakai bukan astronomi tapi astrologi lah istilahnya. Jadi cuma mengamati bintang. Oh iki apa wuku apa gitu lah, begitu. Tetapi agar semua kelompok keahlian ini harmonis, maka perlu ada kekuasaan yang memastikan mengatur. Maka kalau dulu itulah awal mula lahirnya sistem pemerintahan. Nah ketika akumulasi terutama pangan, karena hidup itu yang nggak bisa ditawarkan makan. Karena kita makan itu, kita hidup perlu makan, kerja kan gitu ya. Nah, itu yang mulai pembagian kerja berdasarkan basis keluarga-keluarga. Nah, ketika nunggu panen itu banyak waktu luang kan begitu, banyak waktu luang nunggu panen. Disitulah mulai lahir para kreator-kreator seniman, kemudian sambil ngisi waktu berkegiatan, bercerita, karena kita bisa bertahan hidup salah satunya karena jenis manusia model kita itu dari bercerita, dari gosip. Di waktu luang nunggu panen tiba, itu mengisi waktu luang dengan yang bikin kriya, oh ini kayaknya cocok buat ini nih, dibikin. Kemudian juga bercerita, karena dari cerita itulah kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan gitu. Dari gosip itu sesungguhnya, gosip itu kan tidak hanya sekedar untuk kepo ya, tapi juga bagian dari manusia cara merespon sesuatu yang belum dia pastikan sebenarnya apa. Dari prediksi-prediksi itulah banyak lahir juga karya-karya yang sifatnya mendukung. Nah itulah asal mula lahirnya kota. Jadi kota itu bukan sekedar bangunan, tapi juga peradaban. Begitu musim panen ada pertunjukan, ada kesenian, dan di situ juga terjadi kontestasi kekuasaan.
Dan jangan lupa, gara-gara nunggu panen itulah dan kebutuhan akan tenaga kerja yang ngerjain sawah atau kebun, maka waktu itu dikenal dengan banyak anak, banyak rezeki. Jadi maksudnya kalau banyak anak itu angkatan kerjanya makin banyak. Kalau dulu kerja itu kan tidak diupah ya, tapi bentuknya adalah pembagian hasil gitu. Diakumulasi lalu dibagi secara proporsional atau adil kira-kira. Sistem yang lahir sekarang, sistem bisnis yang sekarang itu secara sejarahnya itu memang yang paling memulai pertama kerja upahan itu kalau nggak salah di Inggris. Jadi begitu kota terbentuk, sistemnya kerajaan memerlukan perluasan wilayah, tetapi yang di wilayah di luar yang pusat itu kan pasti pajakin. Pajaknya kan berat, tetapi ada beberapa keluarga yang dianggap membantu kerajaan, dia dikasih bebas pajak. Tetapi yang dipajakin tinggi, lama-lama bete juga kan. Akhirnya dia melawan dengan mereka juga dikenal orang yang ketika tidak punya lahan, ya terpaksa dia mengembangkan pengetahuan yang ada, membuat perkakas-perkakas, membuat alat-alat ini atau melakukan perdagangan. Inilah yang cikal bakal lahirnya kelompok bisnis gitu. Itu yang cikal bakal lahirnya kelompok bisnis. Dan mereka karena ditekan terus, lama-lama akhirnya mereka melawan, menumbangkan. Tetapi waktu itu awalnya itu kayak semacam dibuatkan peraturan sama kerajaan untuk secara paksa mengambil alih tanah-tanah yang dimiliki oleh petani. Petani yang tadinya menggarap untuk kebutuhannya sendiri, tapi secara masif diambil alih dengan alasan diatur oleh sebuah undang-undang, itu membuat petani tidak menjadi petani lagi, tetapi menjadi buruh tani. Jadi siapa bilang yang namanya bisnis itu fair? Awal kelahirannya aja sudah mengambil alih secara paksa. Karena dia butuh mengakumulasi modal, akhirnya hubungannya bukan petani atau penggarap, tetapi lebih pada buruh tani. Itulah awal mula kerja upahan. Kerja upahan, lahirlah bank dan seterusnya. Itu yang menjadi awal muasal terciptanya sebuah kota. Nah, lalu bagaimana dengan sejarah Indonesia? Ya kurang lebih sama. Saya pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya perang Diponegoro kan. Perang Diponegoro itu kan dilatar belakangi oleh lahirnya sebuah kebijakan yang memaksa petani itu untuk menyerahkan lahannya untuk digarap karena perluasan kepentingan kolonial. Itu kan awal mulanya. Itu yang cuma memang dibalut dengan semangat keislaman. Jadi ada semacam torikoh tertentu yang menjadi identitas pengikat untuk melawan kolonial. Itu. Nah, lalu kita melihat bagaimana dengan kondisi aktual Jakarta hari ini tentang praktek bisnis ya di sekitar kita ini. Jadi bagaimana selama puluhan tahun dalam membangun itu tahu-tahu udah ada rencana. Kita tidak dianggap sebagai warga. Kita hanya kumpulan penduduk yang mendiami satu wilayah. Mau dibangun pabrik, mau dibangun mal, mau dibangun perumahan, nggak ada urusan. Lo terima ganti rugi terserah, enggak ya silakan pengadilan misalnya. Itu yang terjadi. Kita juga pada satu sisi memang harus membangun warga sebagai kita ini warga. Tapi itu mengandaikan pemahaman tentang kenapa kebijakan itu dilahirkan. Nah, di sini masuk pentingnya peran teman-teman mahasiswa menurut saya. Kenapa? Karena kalau warga yang menjadi penggerak pasti punya keterbatasan. Karena mereka juga harus mencari nafkah sehari-hari. Nah, mahasiswa ini dalam status sosialnya dia kan belum kerja, masih banyak waktu luang. Kemudian juga memiliki akses terhadap pengetahuan. Ini yang menjadi penting mengkolaborasikan kampus dengan kampung. Jadi teman-teman mahasiswa belajar dari kampung tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan, kemudian coba dikonfirmasi dengan pengalaman orang lain, dalam hal ini adalah baik berupa buku, berupa jurnal. Jadi sekali lagi
Yang namanya teori itu bukan datang dari langit. Jadi jangan pernah memisahkan teori dengan praktek. Yang namanya teori itu dokumentasi pengalaman orang. Karena kalau kita ngandelin pengalaman lapangan doang, itu juga kita kayak kuda, kacamata kuda gitu. Merasa apa yang kita lakukan yang paling benar. Padahal ada juga pengalaman orang yang dokumentasikan dalam bentuk buku atau apapun namanya, lalu dia mengkerangkakan gitu, mensistematisir aja sebenarnya. Jadi kalau kolaborasi ini akan terjadi, sekurang-kurangnya ini yang kerangka besarnya dengan berkolaborasi dengan para teman-teman yang masih aktif di kampus. Sekali lagi karena teman-teman punya kemewahan yang namanya waktu luang dan akses pengetahuan. Jadi rasa-rasanya berdosa kalau cuma jadi kupu-kupu kan, kuliah pulang. Hanya menjadi perkakas, kalau kata Bung Karno, perkakas kapitalisme. Habis kuliah, selesai kerja, mengabdi pada kepentingan korporasi yang kadang-kadang bisnisnya merebut ruang hak hidup kita bersama. Nah, disitulah value atau nilai ideologi menjadi sesuatu yang sifatnya menuntun kita. Kadang-kadang sering kita pesen sama adik mahasiswa, ya nggak apa-apa, analisisnya belum bagus, yang penting keberpihakannya aja dulu. Sederhana aja, ketika ada yang digusur, jangan nilai salah apa benar dulu tuh, pokoknya belain aja dulu. Iya, belain aja dulu, baru ntar sambil jalan, ayo kita diskusi, keberpihakan dulu. Hadir. Kadang-kadang ada juga kan kampus menilai, ini pengalaman di Jember waktu itu, pendampingan kasus Jenggawa. Itu rektornya ngomong dulu bahwa warga secara hukum statusnya bla 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 kayak gitu. Ya di demo lah sama warga petani lah. Ayo minta tolong sama teman-teman. Itu panggung besar pertunjukan. Ada kontestasi di sana, ada kompetisi di sana. Siapa mempengaruhi siapa, tapi sejarah telah membuktikan kekuatan massa rakyat kalau terorganisir itu akan cukup mampu memberikan warna, membelokkan yang tadinya mau lurus ke jurang bisa dibelokin. Itu aja yang jadi pengalaman dari dulu ya kayak begitu. Karena apa? Kita minim modal kapital, kita dihambat akses pengetahuan. Jadi yang tersisa adalah bagaimana mengorganisir rakyat yang kita nilai makhain gitu. Jadi kan katanya kalau masih ada jerit tangis di gubuk-gubuk kaum makhain berarti perjuangan belum selesai. Nah alhamdulillah sekarang di gubuk makhain nggak ada yang nangis ya kan. Cuma ada yang ngejerit aja dalam hati. Niat kita berubah dari sekedar penduduk menjadi warga. Konsepsi warga itu sekali lagi mengandaikan ada kesadaran tentang hak dan kewajiban. Ada kemauan untuk mengorganisir diri dalam harus dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan. Nah, yang paling dekat penentuan rencana detail tata ruang. Yang paling dekat kita akan berkontestasi, akan perebutan, akan menekan, akan memberikan pandangan apa yang terbaik buat kita sebagai warga. Nah, saya kira poin penting buku itu. Sebab kita yakin bahwa jalannya peradaban manusia, termasuk salah satunya adalah kemajuannya, bahkan kemundurannya sekalipun, itu juga salah satunya ditentukan oleh selain alam yang terus bergerak dan juga tentu pengetahuan. Itu pasti. Alam dan pengetahuan serta manusia itu sendiri sebagai pelakunya tentu menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan. Atau problematika yang kalau kita nggak dikasih penuntunnya, pedomannya, kita nggak tahu sebabnya kenapa. Jadi kalau kita nggak tahu sebabnya kenapa, maka tentu kita mau ngapain itu juga masalah. Kondisi jurnalisasi sekarang semua itu kembali memang ujung tombaknya ada di kita ini lingkungan Jakarta, lingkungan DKI khususnya Jakarta Timur ya Gubernur kan gitu. Ujung tombaknya tetap kita berangkat Gubernur karena memang di 5 wilayah DKI kalau yang saya cermati Jakarta Timur lah yang memiliki wilayah terbanyak yang ditempati oleh warga yang dianggap menjadi penduduk begitu, ditempati oleh warga yang dianggap oleh Pemda menjadi penduduk yang berdomisili di lahan yang diklaim milik Pemda, bukan diklaim memang lahan milik Pemda yang diterlantarkan sudah berpuluhan tahun.
tadi juga disinggung tentang peran mahasiswa sebagai pelopor. Nah, hubungannya itu gimana sih caranya biar mahasiswa bisa bekerja sama dengan warga? Terus terutama warga-warga yang menurut kita semua itu warga yang kaum tertindas itu Bang, gimana caranya? Menyikapi tadi apa yang Bung Deddy Ramadi katakan bahwa peraturan itu adalah produk dari kekuatan politik. Ketika si bayi membutuhkan susu, ketika membutuhkan pakaian, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Jalan al-Ilawi. Jalan al-Ilawi.